Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang anak-anak. Siang, Pak. Sebelum kita mulai pembelajaran pada siang hari ini, Bapak akan mengecek kehadiran kalian. Apakah hari ini tidak ada yang berangkat? Iya, siap-siap. Biar lebih teliti, Bapak cek dulu ya. Ayo. Oke, karena sudah Bapak cek dan alhamdulillah hari ini kita berangkat semua ya, dan kalian diberi kesehatan. Batuk. Semoga batuknya cepat sembuh. Oke. Baik, untuk pembelajaran pada siang hari ini ada yang tahu kita akan belajar tentang apa? Bersyukur kepada Allah. Ya, benar. Hari ini kita akan belajar tentang bersyukur kepada Allah. Di sini ada enggak yang pernah menerapkan sikap bersyukur kepada Allah? Angkat tangan coba. Tahu sikap bersyukur kepada Allah? Bapak contohkan. Misalnya kalian kan dari rumah nih berangkat ke sekolah ke sini, itu termasuk kalian sudah diberi kenikmatan oleh Allah. Nah, bagaimana cara kita bersyukur kepada Allah? Dengan mengucapkan alhamdulillah. Langsung saja ya adiknya. Nah, coba kalian pikir, pernah gak sih kalian dengar istilah bahwa hidup itu seperti roda yang berputar, kadang di bawah dan kadang juga di atas. Memang seperti itulah yang namanya kehidupan. Oke, yang selanjutnya. Oleh sebab itu, belajar bersyukur dan berterima kasih merupakan bagian penting dalam hidup kita. Kita sering mengucapkan kata terima kasih kepada sesama manusia, akan tetapi kadang kita lupa mengucapkan terima kasih kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, dalam materi bersyukur kepada Allah ini, Bapak akan membahas tentang Quran surat Az-Zukhruf ayat 9 sampai ayat 13. Nah, ini Quran surat Az-Zukhruf ayat 9 sampai 13. Bapak bacakan dan nanti kalian dibaca bareng-bareng. Siap ya? Siap. Bismillahirrahmanirrahim. Wala in sa'altahum man khalaqas samawati wal arda yaqulunna khalaqahunnal azizul alim. Alladzi ja'ala lakumul arda mahdan wa ja'ala lakum fiha subulan la'allakum tahtadun. Walladzi nazzala minas samaa'i ma'an biqadarin fa ansyarna bihi baldatan maitan kadzalika tukhrajun. Walladzi khalaqal azwaja kullaha wa ja'alakum minal fulki wal an'ami ma tarkabun litastawu ala duhurihi summa tadkuru nikmata rabbikum idza stawaitum alaihi wa taqulu subhanalladzi sakhkhara lana hadza wa ma kunna lahu muqrinin. Sekarang kalian baca bareng-bareng. Bismillah.
Dan kemudian Allah perjelas lagi dalam surat Az-Zukhruf pada ayat 10. Kemudian pada ayat 11, Allah itu Maha Perkasa, Maha Mengetahui, yang menurunkan secara berangsur dan sedikit demi sedikit air hujan. Itu termasuk juga atas kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian pada ayat ke-12 dan ayat ke-13 masih melanjutkan pembicaraan tentang bukti-bukti kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, ini ada hadis tentang bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bapak minta untuk Mbak Ayu bisa dibaca artinya saja. Artinya diberitahukan kepadaku oleh Zuhair bin Harb dari Jarir, dari Abu Hurairah, dari Abu Muawiyah, dari Abu Bakar bin Abi Syaibah, dari Abu Muawiyah dan Rafi, dari Al-Madini, dari Abu Hurairah, dari Abu Hurairah, dari Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, pandanglah orang yang berada di bawah kalian, jangan memandang yang ada di atas kalian. Itu lebih baik membuat kalian tidak mengumpuli nikmat Allah. Hadis riwayat Muslim. Nah, dari hadis ini kita ketahui bahwasanya kita itu tidak boleh merendahkan atau menjelek-jelekan orang yang ada di bawah kita. Misalkan kita diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala rezeki yang melimpah. Misalkan kita punya rumah, punya mobil, terus kita melihat orang lain yang kesusahan, makan aja susah, terus nggak punya mobil, nggak punya rumah sederhana, itu kita jangan merendahkan mereka. Akan tetapi kita sebagai sesama muslim harus saling menghormati, bahkan saling tolong menolong. Jadi tidak boleh yang namanya kita untuk merendahkan orang lain. Nah, selanjutnya, nah ini sikap dan perilaku yang dapat diterapkan sebagai penghayatan dan penghafalan Quran surat Az-Zukhruf ayat 9-13. Yang pertama, selalu mempercayai sepenuhnya terhadap adanya Allah, Dia Zat yang mengetahui, yang menciptakan segala sesuatu. Jadi setelah mempelajari surat Az-Zukhruf ini, kita tahu bahwa Allah itu ada dan Zat yang benar-benar satu yang menciptakan segala sesuatu termasuk alam semesta ini. Kemudian yang kedua, senantiasa bersyukur kepada Allah atas segala nikmat yang diberikan Allah. Nah, jadi kita sebagai hamba Allah itu kita harus senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan selalu membaca alhamdulillah ketika kita diberikan kelebihan oleh Allah, kita bersyukur. Dan dengan membaca ayat itu termasuk kita mengucapkan bersyukur kepada Allah, dan Allah itu akan melipat gandakan ketika kita bersyukur. Yang selanjutnya, sikap dan perilaku yang dapat diterapkan sebagai penghayatan dan pengamalan Nabi. Tadi kan sudah ada Nabi. Nah itu senantiasa berterima kasih kepada sesama manusia sebagai tahapan syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kita itu tidak bisa langsung untuk bersyukur kepada Allah, harus ada perantaranya. Misalkan kita punya rezeki yang lebih, kemudian kita berikan kepada orang lain. Alhamdulillah saya bisa memberikan orang itu. Otomatis kita hatinya itu merasa terpanggil akan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Gak mungkin kita senantiasa dapat mobil. Yes, gak mungkin kan? Pasti kita dituntut untuk bersyukur. Gak mungkin kita langsung ingat kepada Allah. Mungkin ketika kalian mendapatkan tapi kadang Bapak pun lupa untuk bersyukur kepada Allah. Nah ini penting banget untuk kehidupan kita. Kemudian yang kedua, untuk urusan keduniawian senantiasa melihat kepada orang yang berada di bawah seperti itu. Nah itu tadi Bapak sudah menjelaskan tentang bersyukur kepada Allah. Apakah ada yang ditanyakan? Tidak. Oke, berarti kalian semua sudah paham ya. Untuk selanjutnya Bapak akan membagi menjadi dua kelompok. Nah di sini Bapak itu punya amplop. Nanti kalian dari kelompok 1 dan kelompok 2 itu Bapak bisa untuk berdiskusi. Nah nanti perwakilan dari kelompok untuk maju mempresentasikan hasil diskusi kalian. Oke, ini Bapak. Ini kamu kelompok 1, kelompok 2. Bapak akan memberi waktu kalian 5 menit. Silakan kalau sudah 5 menit bisa mempresentasikan. Oke, karena waktunya sudah habis, langsung saja untuk kelompok 1.